Halo, selamat siang semua mitra bisnis mondial di mana saja. Hari ini kita berbincang-bincang dengan Pak Gabriel Goa tentunya seputar bisnis yang sedang ramai diperbincangkan banyak orang tentang seperti apa bisnis yang relevan dengan kondisi kita di Indonesia hari ini. Saya kedatangan tamu spesial, beliau adalah Pak Gabriel Goa. Selamat siang Pak Gabriel. Ya, saya Gabriel Desola, Iya. pemimpin umum bisnismondial.com, pemirsa BMTV atau Bisnis Mondial TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rotendao. Salam jumpa kembali, dan Bisnis Mondial TV kali ini di tengah situasi kondisi bangsa dan dunia, maka kami menghadirkan sebuah program khusus namanya Diksi Mondial, yakni dialog khusus bisnis dan investasi mondial. Jadi mondial ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Jadi peluang bisnis dan investasi ini sekarang tuh tanpa batas, Pak Fred. Mendunia ya. Jadi sudah mendunia, dan kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama itu lintas negara dan lintas benua. Jadi tidak ada lagi sekat atau aturan-aturan yang menghambat. Jadi kalau kita telat dan lelet dan lamban atau hanya omong-omong saja, maka kita akan ketinggalan jauh. Oke Pak Gabriel, kalau terkait dengan situasi kita di hari ini kan orang banyak mengatakan bahwa ekonomi Indonesia lagi tidak begitu baik-baik saja begitu ya. Dan dari perspektif bisnis, apa peluang-peluang besar yang harus kita garap, dan ini kita karena lebih banyak Pak Gabriel bicara tentang Indonesia Timur ini kan, tentu apa yang bisa kita lakukan ke depan ini? Silakan Pak. Ya, salah satunya program Kabinet Merah Putih ini kan mau membangun Indonesia menuju Indonesia emas. Ya, 2045. Tapi kalau tanpa aksi nyata dan kolaborasi bersama itu berbahaya. Maka ada salah satu peluang besar adalah kerjasama kawasan Indonesia wilayah selatan. Itu bisa menjadi kolaborasi kerjasama regional strategis, mulai dari kawasan Papua Selatan, terus di Maluku, kita juga jangan lupa Republik Demokratik Timur Leste dan Nusa Tenggara Timur untuk kerjasama wilayah selatan Indonesia. Untuk apa? Wilayah utara ini kan sudah terjadi, tapi wilayah selatan belum tersentuh. Pada itu wilayah-wilayah yang menunjukkan dan memperlihatkan bahwa itu potensi-potensi ekonomi dan bisnis luar biasa bagi Indonesia. Salah satunya adalah Blok Marcella di Maluku, ya. Kawasan Maluku Barat Daya. Itu masuk di Provinsi Maluku. Tapi juga kita sudah mengangkat dan mendorong Bapak John Kulbagepse yang tokoh penggerak dan perintis untuk tidak omong-omong saja, menggerakkan petani, nelayan, dan juga peternak untuk menjadikan kawasan Provinsi Papua Selatan menjadi kawasan untuk lumbung pangan internasional. Bukan sekedar nasional, lumbung pangan internasional untuk wilayah selatan dan juga wilayah Pasifik Barat, yaitu negara-negara di Pasifik, termasuk New Zealand, Aussie pun kita bisa support dari situ, karena menjadi lumbung pangan internasional baik di darat maupun di laut. Pak John Kulbagepse kemarin punya video viral sekali tuh soal beliau punya gebrakan-gebrakan bagaimana menjaga ketahanan pangan, dan ini tentu dia punya respon bagus, kontribusi besar untuk program Pak Prabowo ini. Ya, dan ini program Pak Prabowo juga menjadi program khusus nanti di Diksi Mondial untuk berdialog bisnis dan investasi bersama beliau untuk melihat bahwa dia punya pengalaman selama dia periode memimpin provinsi di Kabupaten
Merauke, Ya. yang juga bisa investasi untuk transportasi udara bekerjasama dengan Merpati, tapi juga mendatangkan kapal, kargo dan penumpang, sehingga ini juga ke depan kita dorong di wilayah situ dari bisnis mondial untuk mendukung total. Nanti di kawasan selatan, pusatnya di Merauke, menjadi pelabuhan samudera untuk laut, tapi juga bandara internasional supaya bisa menghubungkan transportasi udara termasuk barang dan jasa. Ya. Selain di darat nanti untuk mendukung, mensupport ke wilayah Papua Pegunungan. Untuk apa? Ketahanan pangan. Ya. Karena di gunung membutuhkan itu. Maka kita pusatnya dari selatan, selain dari Jayapura. Ya. Itu di wilayah Papua. Terus beranjak ke Maluku, Misalnya Maluku. itu kan sudah menjadi pusat ikan internasional yang selama ini terkenal di Tual. Nanti kita dorong juga pusat bisnis kemaritiman dan juga nanti investasi untuk migas yaitu di Blok Marcella. Tapi juga kita dorong juga di Timor Leste bersama dengan NTT juga untuk mensupport pertanian, peternakan, dan juga SDM unggul yang dihasilkan di Nusa Tenggara Timur maupun di Timor Leste. Untuk apa? Menyiapkan SDM yang go nasional dan internasional. Tapi jangan lupa, wilayah ini adalah wilayah yang eksotik untuk destinasi wisata internasional. Ya. Kalau perlu, dia menjadi ekotourism. Baik, saudara, ada yang menarik dari Bisnis Mondial TV ini adalah fokus soal bisnis saja ya, Pak Gabriel. Kita bisnis dan investasi. Iya, bisnis dan investasi. Dan ini kalau tidak salah Bisnis Mondial TV ini juga berencana untuk mengundang para narasumber lain di kementerian lembaga. Kita mengundang nanti adalah karena ini sekarang tuh tidak sekedar omon-omon. Ya, okay. Dalam bisnis investasi itu harus ada perencanaan dan eksekusi. Ya. Dan jalan supaya ekonomi Indonesia ini tidak mandek. Stabil ya. Stabil. Yaitu apa? Kita akan mendatangkan kementerian lembaga yang berurusan dengan bidang investasi. SDM misalnya. Misalnya kepariwisataan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan semua yang terkait dengan bisnis dan investasi kita hadirkan, termasuk para tokoh-tokoh atau pengusaha-pengusaha yang punya nama, yang punya uang, tapi uang itu belum dikembangkan secara maksimal di Indonesia. Contoh, ada Pak Sandiaga Uno, terus juga 9 Naga maupun 9 Haji. Yang kaya-kaya ini tidak hanya kaya mereka sendiri, harus juga mengembangkan, yaitu wirausahaan baru di wilayah Indonesia Timur ini supaya mereka menjadi orang yang punya kompetensi dan kapasitas dalam investasi dan bisnis di sektor di kawasan, maksudnya di Indonesia Timur itu di darat, laut maupun udara. Kita punya kekuatan itu. Potensi luar biasa ini tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang, tapi harus dinikmati dan dikuasai oleh negara demi kepentingan masyarakat, rakyat, supaya tidak ada konflik, stunting dan sebagainya, tapi justru muncul kesejahteraan baru. Kita kaya raya, tapi jangan sampai uang ini disedot keluar dan Indonesia jatuh miskin. Oke, baik saudara, ada yang menarik dari BMTV ini adalah selain karena dia fokus untuk bisnis dan investasi, akan menghadirkan juga ya narasumber-narasumber yang tadi Pak Gabriel sudah sampaikan. Tapi tokoh-tokoh berpengaruh seperti salah satunya adalah Bapak John Gubagepse yang sangat punya nama. Yang dia juga konkret kerja saat ini. Itu yang kita akan hadirkan pertama. Selain itu juga kita mendorong adanya, kita kan baru poros maritim waktu Jokowi itu kan baru wacana, belum eksekusi. Indonesia Timur itu mempunyai SDM unggul di sektor kemaritiman, maka mereka lah yang harus menguasai poros maritim. Itu kan ada di Bitung, ada sekolah di kemaritiman, SMK
Polaris. Itu kita kembangkan sehingga kita dorong juga nanti ada di NTT termasuk di Merauke supaya ada sekolah vokasi pelayaran, terus vokasi pariwisata yang nanti menguasai laut. Tapi vokasi untuk ke migas itu juga kayaknya penting kan. Migas juga, makanya di potensi-potensi yang tadi memiliki sumber daya dan sumber mineral untuk bisnis dan investasi, kita harus siapin orang-orang SDM lokal yang unggul. Bukan mendatangkan dari luar. Mereka inilah yang nanti akan membantu kampung halamannya supaya menjadi lebih fokus lah ya. Fokus dan go internasional. Go internasional. Dan sejahtera. Bukan investasi di situ, sumber daya alamnya ditarik, mereka mati di lumbung sendiri atau mati di tempatnya sendiri. Itu yang kita akan lawan. Maka melalui bisnis mondial TV ini kita mengangkat ini supaya ini akan menonjol dan kita akan tidak hanya urus politik, tapi kebijakan terkait kawasan ekonomi strategis wilayah selatan ini harus kita tumbuh kembangkan. Mulai dari sekarang bersama Bapak John dan tokoh-tokoh Indonesia Timur. Baik, saudara, Anda jangan lupa dan salah satunya yaitu kita juga mendukung total programnya Pak Melki Lakalena sebagai Gubernur NTT yang menjadikan garam itu garam NTT itu menjadi pusat garam nasional dan internasional. Itu harus juga segera dieksekusi. Itu kita akan mendukung, termasuk sektor kepariwisataan di bidang kemaritiman. Itu harus kita dukung. SDM-nya kuat. Ekonomi daerah kuat ya. Dan kita bisa support ke Timor Leste dan juga ke Aussie. Jadi ini kolaborasi bukan hanya tingkat Indonesia saja. Setuju, internasional, tapi harus saling menguntungkan. Siap.